Matius 18 ayat 19, Yesus berkata, "Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga." Ini ayat menarik ya, karena ini suka disebut doa sepakat. Kalau kita sepakat ya minta apapun juga berdasarkan ayat ini, maka dikatakan permintaan kita itu akan dikabulkan. Sebenarnya kalau kita baca dari ayat sebelumnya ya, ayat 18, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Baru ayat 19 ini ya, sepakat minta apapun juga. Nah, kalau kita hubungkan ayat 18 itu dalam terjemahan Amplified Bible ya, yang klasik itu bunyinya menarik ya. Dikatakan begini, apa yang kamu ikat di dunia ini adalah sesuatu yang sudah terikat di surga. Ya. Lalu apa yang kamu lepaskan di dunia ini adalah sesuatu yang sudah terlepas di surga. Jadi sebenarnya itu artinya itu terjemahan bahasa aslinya ya, menurut penterjemah versi tersebut yang mengatakan memang demikian ya. Jadi kalau kita suka berdoa ya, dan kemudian kita masuk dalam banyak pengalaman, kita akan mengerti ada yang namanya ada istilahnya bisa macam-macam ya. Ada yang bilang itu sesuatu seperti masuk ke satu ruang sidang begitu ya. Jadi yang kita deklarasikan, yang kita ngatakan, ya itu terjadi ya, ya aku lepaskan, aku ikat, itu sesuatu yang kita lihat gitu dalam alam roh itu waktu kita berdoa, bahwa itu lawful, itu legal, itu sah ya, itu sudah terjadi ya. Jadi konteksnya seperti itu ya, ketika Tuhan berkata, apapun yang kamu katakan terikat di bumi akan terikat di surga ya. Yang kamu nyatakan terlepas di bumi akan terlepas di surga. Nah itu bahasa aslinya tuh katanya apapun yang kamu larang, kamu nyatakan untuk tidak berlaku ya, atau tidak legal di dunia ini, must be what is already forbidden in heaven. Adalah sesuatu yang sudah kamu tahu bahwa itu di surga itu memang begitu. Jadi kamu tinggal deklarasikan. Lalu apapun yang kamu katakan, yang kamu lepaskan di dunia ini, ya, whatever you permit and declare proper and lawful on earth, ya, suatu yang kamu nyatakan sah berlaku ya, terlepas di dunia ini, must be what is already permitted in heaven. Adalah suatu yang memang sudah kamu tahu itu terjadi di surga. Ya. Baru ayat 19 ini ya, doa sepakat. Lalu ayat 20 penjelasannya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi sebenarnya doa sepakat ini terjadi ya ketika orang itu berkumpul dalam nama Yesus, di situ Yesus itu hadir ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kehadiran Dia itu yang membuat kita itu bisa sepakat akan sesuatu yang kita tahu ini lawful, ini sah, ini legal, ini bisa terjadi. Ya. Nah, jadi sebenarnya kita nggak bisa copot begitu aja gitu ya. Walaupun dalam konteks tertentu saya percaya ya, kalau namanya rema itu Tuhan tuh bisa berbicara menggunakan ayat yang kadang-kadang kita nggak terpikir ya. Tapi dalam situasi tertentu kita dalam tuntunan Roh Kudus ya itu bisa terjadi di mana di kesempatan lain mungkin beda gitu. Tapi poinnya adalah begini, doa sepakat ini terjadi ya ketika kita tahu ya, kita sepakat untuk hal-hal yang memang kita tahu firman Tuhan katakan demikian ya, kita sepakat. Ini firman bilang seperti ini, ayo kita sepakat ya, kita lakukan hal itu. Nah itu juga tentunya harus dalam tuntunan Roh Kudus ya. Nah menarik juga
Yakobus 5 ayat 16 ya, yang sering kita kutip ya, bagian kedua khususnya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi bagian pertamanya ya, Yakobus 5 ayat 16 bagian awalnya itu mengatakan begini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, dari ayat ini sebagian orang itu menyimpulkan bahwa ada orang-orang yang sakit itu karena ada dosa. Ya, itu betul juga ya, tidak salah ya. Karena ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh ya, ketika sudah sembuh, Tuhan Yesus bilang, kamu sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruknya. Jadi kesannya memang penyakitnya itu karena ada satu dosa. Ya. Lebih tepat kalau dikatakan ada celah dalam hidupnya itu. Ya, itu sebabnya kalau kita mengalami apa saja ya, sebenarnya di samping kita doa, minta didoakan, kita sambil memeriksa ya, ada celah apa dalam hidup kita gitu sampai itu bisa terjadi ya. Ya, kita bisa didoakan berulang-ulang dan mengalami pertolongan Tuhan ya. Kita disembuhkan begitu, tapi kitanya mesti berubah gitu. Mungkin ada motif ya, motivasi atau ada celah apa yang perlu kita benahi gitu. Itu sama seperti orang ketika ditolong untuk suatu hal, tapi dia mesti berubah. Ya, kalau dia nggak berubah, dia akan jatuh lagi ke persoalan yang sama. Ya. Jadi itu sebabnya di Yakobus 5 ayat 16 ini ya dikatakan saling mengaku dosa. Nah, sekarang saling mengaku dosa tuh yang mana? Apakah semua dosa yang kita lakukan gitu kita perlu akui ya pada seseorang begitu ya? Tentunya akhirnya kembali lagi dalam konteksnya ya, kita berdoa, kita dalam tuntunan Tuhan juga ya. Karena ini lebih spesifik bicara soal ganjelan di hati ya. Kita ingat di kitab Injil, Yesus berkata, kalau kamu sedang mempersembahkan sesuatu, lalu kamu ingat ada sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau, ya, tinggalkan persembahanmu itu, ya, pergi berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan korbanmu itu ya, atau persembahanmu itu. Jadi ini menyangkut khususnya kalau kita mau doa sepakat ya, di antara kita dengan teman kita, ada beberapa orang. Nah, kita bisa clearkan gitu. Oh, maaf ya, kemarin saya bicara kasar sama kamu ya. Saya memang gak setuju dalam hal ini, tapi maaf ya, saya sudah mungkin menyinggung kamu terluka ya. Seperti itu ya. Nah, ini butuh kerendahan hati ya, butuh keberanian ya. Saya ingat satu ketika ada satu masalah ya yang saya dengan seseorang itu, ketika saya bicara satu hal, lalu saya mengucapkan satu perkataan yang itu mungkin menyinggung ya orang tersebut ya. Dia tersinggung, lalu dia keluar satu perkataan yang menohok ya ke saya ya, nggak nyaman, dan saya terluka ya waktu dia bilang kayak begitu ya, tapi saya nggak menjawab ya, saya diam ya udah gitu. Terus tapi orangnya rupanya peka ya, peka sekali dia, seorang yang suka berdoa juga ya. Jadi rupanya Tuhan tuh bicara sama dia ya. Lalu ketika dia berdoa, belakang dia cerita, dia lihat hati saya itu terluka ya. Lalu dia minta maaf ya. Ya, tidak hanya itu ya. Lalu dia unik juga. Ini bukan berarti harus begini semua ya, tapi ini pengalaman yang saya dapatkan. Dia belikan saya sesuatu yang sangat berharga buat saya gitu. Itu seperti apa ya? Bukan berarti untuk menebus rasa bersalahnya, tapi saya percaya dia juga berdoa untuk hal itu. Dan apa yang dia berikan itu sesuatu yang buat saya tuh ya sangat berharga ya. Sehingga ya untuk hati saya yang sempat ada luka itu ya urusan saya dengan Tuhan ya, saya mesti bereskan. Tidak tergantung orang itu minta maaf sama saya apa enggak ya, atau orang itu kemudian memberikan sesuatu buat saya, bukan seperti itu ya. Jadi antara kita dengan Tuhan, pada akhirnya semua hal itu antara kita dengan Tuhan, apapun yang orang lain lakukan kepada kita ya.
Nah, ini menarik lagi ya, 1 Petrus 3 ayat 7 ya. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, ini salah satu lagi ya, soal doa sepakat ya. Ternyata kalau sebagai suami ya, para suami harus hidup bijaksana dengan istri ya, istri masing-masing ya. Kenapa? Karena mereka itu lebih lemah ya. Iblis itu menggodai wanita ya. Hawa itu digodakan yang membuat akhirnya Adam itu jatuh. Abraham juga itu jatuh ya ketika dia menuruti nasihat yang diberikan oleh istrinya Sarah ya untuk kawin dengan Hagar. Memang nggak ditulis di situ bahwa iblis menggoda di situ ya, tapi ide itu masuknya untuk Abraham kawin dengan Hagar itu sesuatu yang bukan dari Tuhan ya. Sehingga akibatnya Abraham tidak mendapat firman selama 13 tahun ya. Nah, jadi ternyata dikatakan di sini harus hidup bijaksana karena istri itu kaum yang lebih lemah. Walaupun mungkin seorang pendoa, seorang yang kelihatannya lebih kuat ya, lebih tahu firman, tapi Alkitab bilang dia lebih lemah ya. Lalu dikatakan hormatilah mereka ya sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Nah, bagi para wanita ya atau para istri mungkin ini satu hal yang wah makanya ya lo mesti baik-baik sama gua, kalau enggak doa lo terhalang. Mungkin bisa seperti itu ya. Saya ingat dulu ada seorang juga berpikir seperti itu ya, seorang pendoa. Tapi ternyata kita harus lihat ya konteks ayat ini seperti apa ya. Karena yang disebut hidup bijaksana itu bukan berarti harus semuanya dituruti ya. Kalau kita lihat misalnya Adam ya, dia menuruti apa saran dari Hawa untuk makan buah terlarang. Akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Dua-duanya rugi, tidak hanya Hawa, Adam pun mengalami kerugian dan akhirnya mereka sebagai keluarga yang mengalami kerugian. Mereka harus keluar dari taman di Eden dan harus kerja dengan susah payah dan banyak kutuk yang disebutkan itu ya di kitab Kejadian. Demikian juga waktu Abraham akhirnya tidak berdoa lagi, usul dari Sarah diterima begitu saja. Dia kawin dengan Hagar dan akhirnya kalau kita baca begitu Hagar tahu dia hamil, dia pandang rendah Sarah ya, dan Sarah marah. Sarah menindas dia dan akhirnya Hagar kabur ya. Ada banyak masalah yang terjadi karena keputusan yang salah yang dibuat ya. Nah, kita perlu lihat 1 Petrus 3:7 ini dari ayat-ayat sebelumnya ya. Misalnya lihat nih, ayat 4, ini menarik sekali. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia. Ya, ini bicara untuk para istri ya. Yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi dikatakan kalau kita letterlah ngambilnya, dibilang nggak boleh berkepang-kepang rambutnya katanya. Tapi ini kalau ada orang-orang mahasiswa yang belajar teologi itu mengatakan bahwa ada ayat-ayat yang sifatnya itu tradisi sekitar ya, ada yang betul firman Tuhan yang memang kita nggak bisa rubah gitu ya. Tapi ada yang karena konteks sejarah ya, konteks budaya dan sebagainya ya. Nah, jadi tentunya bukan maksudnya nggak boleh dandan ya, tapi penekanannya adalah soal roh yang lemah lembut ya. Nah, lalu ayat ini ya dilanjutkan dengan ayat 5 dan 6. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya ya. Sama seperti Sarah kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Saya belum pelajari lebih detail ya. Kalau ayat ini dikatakan bahwa Sarah ini taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Ya, memang ada ya. Dia sebutkan itu di kitab Kejadian ya. Tapi di sisi lain kalau kita perhatikan, Sarah itu barangkali karena dia pahit hati ya, karena suaminya 2 kali ya menjual dia sehingga dia tuh mungkin kecewa. Sehingga dalam beberapa tindakan dia sepertinya mengontrol ya, mengatur Abraham ya.
Nah, kita lihat lagi ini ya, ayat 1 Petrus 3, ini menarik ya. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ya. Saya melihat ada beberapa contoh ya, orang-orang yang seperti ini ya, luar biasa ya. Suaminya belum bertobat ya, suaminya belum lahir baru, bahkan hidup mungkin ya kacau ya. Tapi bagaimana istrinya itu tidak hanya berdoa ya, tapi juga dia itu respect ya, hormat, submit ya. Ada orang yang sempat tanya ya, gimana ya kalau menghadapi suami yang belum bertobat ya, keras kepala dan sebagainya, sejauh mana saya mesti taat ya. Nah, saya bilang ya itu bukan taat ya, tunduknya, respect, hormat ya. Kita bisa respect itu tanpa harus melakukan apa yang dimintanya, karena kalau yang diminta itu hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan ya nggak bisa ya. Ya gimana mungkin kalau misalnya dia suami suruh istrinya korupsi misalnya ya. Ya, kamu harus tunduk ya, kamu harus nurut, ini suami kamu. Ya nggak seperti itu ya. Nah, kan melanggar firman Tuhan ya, melanggar hukum juga ya. Tapi kita bisa untuk tetap respect, submit ya. Tunduk itu submission, penundukan diri ya, tidak berontak. Walaupun kita memang mengatakan saya nggak bisa lakukan hal itu ya, maaf ya. Tapi sikap hati itu ya, sikap tunduk itu. Nah, ini bagian dari hal-hal yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin menerapkan doa sepakat ya, supaya apa yang kita doakan tuh bisa terjadi. Nah, di sisi lain, ini 1 Petrus 3 ayat 7 ya, dalam terjemahan lain. Demikian juga kamu suami, hiduplah dengan penuh pengertian ya bersama istrimu. Hormati istrimu. Mereka lebih lemah daripada kamu, tetapi Allah memberikan berkat yang sama kepada mereka seperti yang diberikannya kepadamu. Berkat itu memberikan hidup yang sebenarnya. Lakukan itu supaya doamu tidak mengalami rintangan. Ya. Nah, lalu kita perlu perhatikan juga 1 Korintus 7 ayat 33 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya. Tetapi orang yang sudah beristri akan banyak memikirkan hal-hal dunia ini, sebab dia ingin menyenangkan hati istrinya. Nah, di sisi lain kita perlu ingat ini ya. Makanya dalam konseling pernikahan ini juga harus selalu disinggung ya, bahwa orang yang sudah menikah itu dia tidak hidup di awang-awang terus ya. Dia hidup down to earth, artinya perlu tahu ya bahwa kita itu hidup di dunia ya, istri kita atau suami kita butuh hal-hal yang mungkin kita pikir duniawi ya. Ya, tapi itu ternyata ada di firman ya. Untuk menyenangkan istri, menyenangkan suami, ada hal-hal yang kelihatannya tidak rohani yang perlu kita perhatikan. Ini terjemahan lain ini ya. Tetapi orang yang menikah akan sibuk dengan hal-hal duniawi. Ia berusaha untuk menyenangkan istrinya. Ia harus memikirkan dua hal, menyenangkan istrinya dan menyenangkan Tuhan. Ya. Nyata itu satu perintah yang diberikan ya. Nah, ini yang disebut hidup bijaksana gitu. Kita perlu tahu ya, ada yang istrinya suka jalan-jalan misalnya, suka makan, jajan ya. Suaminya mungkin enggak ya, gitu. Enggak bisa dipaksakan. Harus banyak doa ya. Enggak, jalan-jalan itu tidak rohani. enggak bisa seperti itu ya. Itu ada sisi yang harus diperhatikan, khususnya bagi mereka yang menikah ya. Nah, jadi yang disebut hidup dengan bijaksana tuh ya seperti itu, melihat ya. Tapi di sisi lain kalau istrinya nggak berubah, ya itu akan mengganggu ya, menghambat pertumbuhan rohani itu, pelayanan dari suaminya. Ya, ada hamba Tuhan terkenal yang maju pesat ya, istrinya keteteran, pontang-panting ya. Akhirnya mereka mengalami masalah yang sangat serius ya, tapi setelah berapa tahun Tuhan tolong sehingga mereka dipulihkan kembali, sehingga mereka bisa maju bersama-sama dalam pelayanan. Nah, ini bagian dari doa sepakat ya. Ada banyak hal lagi yang bisa direnungkan, dipelajari. Tapi firman Tuhan berkata kalau kita bisa sepakat,
maka doa kita tuh akan sangat luar biasa karena Tuhan hadir saat kita berdoa sepakat bersama-sama. Amin.